Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hana Nabila Melinia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nah, cara untuk membuat daftar isi otomatis ini kali ini adalah dengan menggunakan heading. Jadi nanti kita akan menggunakan heading 1, heading 2, dan heading seterusnya. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu buah makalah dan di sini sudah ada bab dan subbab. Babnya adalah kata pengantar, lalu subbabnya nanti ada latar belakang dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kalau bab yang pertama ini, yang paling atas, yang paling tinggi ini, kita kasih dengan heading 1 nanti. Nah, kalau yang sudah ada di bawahnya, seperti latar belakang, rumus masalah, lalu tujuan penulisan, itu nanti di heading 2. Lalu misalnya nanti di bawahnya lagi ada subjudulnya, maka kita kasih dengan heading 3 dan seterusnya. Itu adalah rumus utama. Nah, biasanya dalam memberikan daftar isi otomatis dengan menggunakan heading itu, orang-orang biasanya misalnya ini di heading 1 dulu, nanti diedit, heading 2 diedit, heading 3 diedit. Bukan begitu. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi. Di sini nanti saya akan menunjukkan cara yang lebih simpelnya. Oke, kita ke cara pertama, yaitu kita memberikan halaman pertama ini, nanti kan kata pengantar dulu ya. Jadi kata pengantar ini kita blok, lalu kita heading pertama, heading 1. Nah, format penulisannya ini kan udah beda. Kita edit dulu. Kita edit sampai dia itu ke pemformatan yang benar. Ini misalnya Times New Roman. Lalu dia ukurannya misalnya 12. Dia ada di tengah. Lalu bold, udah ya. Lalu warnanya ini kita kasih warna hitam. Lalu untuk spasinya ini kita kasih 1,5. Seperti pemformatan yang umumnya ya. Jadi kita bisa menekan CTRL 5 untuk memberikan spasi 1,5. Nah, untuk kalian yang belum mengerti fungsi dari CTRL, kalian bisa lihat videoku yang ada di atas ini ya. Oke, ini kita 1,5 ya, CTRL 5. Nah, ini tuh belum tertata rapi, jadi kita edit di line spacing optionnya, kita buat 0, 0 before afternya 1,5 ya, yang tadi kita pencet dengan CTRL 5. Oke. Nah, ini sudah rapi dan dia heading 1. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita format painter. Nah, lalu untuk tulisan yang kita edit sama dengan kata pengantar ini, yang heading 1 kita blok. Nah, jadi dia otomatis langsung heading 1. Tadi sebenarnya dia itu masih normal. Lalu sekarang setelah kita format painter, dia akan mengikuti heading 1 dan sesuai pengaturan. Nah, biasanya orang-orang itu belum tahu cara yang begitu. Biasanya mereka misalnya ini kata pengantar di heading 1 dulu. Nanti kan format penulisannya akan berbeda. Kita ganti hurufnya, kita ganti spasinya, warna hurufnya, peletakannya. Lalu misalnya daftar isi di heading 1 lagi, nanti diedit satu-satu lagi, mulai dari hurufnya, lalu warnanya, lalu penempatan di tengah atau rata kiri atau rata kanan kiri, lalu boldnya. Nah, ini adalah cara simpel agar sama semua, jadi kita nggak usah ngedit-ngedit lagi. Lalu ini bab 1 pendahuluan juga kita format painter, kita letakkan di sini. Oke, otomatis ya langsung. Lalu yang sama ini kita format painter lagi, lalu kita ke bab 2 ini. Nah, udah ya. Lalu yang selanjutnya ini kita format painter dulu yang di bab 2, lalu kita samakan dengan yang bab 3. Nah, bab 3 ini kita samakan. Nah, dia langsung heading 1, sama daftar pustaka juga kita samakan. Ya, di bab penutup ketiga ini, di bab 3, kita format painter lagi, lalu kita ke daftar pustaka. Nah, jadi dia pemformatannya sudah ikut dari yang sebelumnya, heading 1, dan gak usah ngedit lagi.
Lalu setelah ini kita ke yang selanjutnya. Jadi di sini latar belakang kita kasih dengan heading 2. Nah, dia kan hilang penomorannya. Nanti kita edit setelah ini. Ini kita edit dulu Times New Roman-nya, lalu fontnya itu 12, lalu warna hitam, lalu dia 1,5 CTRL5, dan di sini juga before afternya kita atur agar nanti rapi. Oke. Nah, setelah ini kita besarkan dulu ya. Nah, setelah ini kita kasih dengan penomoran. Nah, penomorannya misalnya 1.1 atau kita gunakan A besar. Nah, kita geser. Nah, ini sudah teratur ya, rapi ya. Lalu kita lanjut lalu kita lanjut ke yang rumusan masalah. Jadi nanti pemformatannya dia, rumusan masalah ini akan sama dengan yang latar belakang. Kita latar belakang ini di blok dulu, lalu format painter, lalu rumusan masalah. Nah, dia langsung ikut. Jadi nanti ini A misalnya, lalu ini akan ikut B, dan seterusnya nanti akan ikut. Jadi dia akan ikut ke pemformatan yang sebelumnya. Nah, ini kita format painter lagi, lalu tujuan penulisan kita blok. Nah, dia langsung ganti C, dan kita tidak perlu ngedit satu-satu lagi setelah kita beli heading itu. Lalu yang ini, yang di bab 2 ini, kita kasih heading 2 dulu. Jangan ikut ke format painter yang di sini ya, karena bisa jadi nanti dia itu ikut D, ikut penomoran yang sebelumnya ini. Dia kan habis C, jadi dia nanti akan D. Nah, kita kan di sini kan A lagi kan penomorannya, jadi kita atur lagi. Heading 2 kita atur fontnya Times New Roman, nomornya, ukurannya 12, lalu hitam, lalu CTRL5, dan kita atur after before-nya 0. Oke. Nah, setelah ini kita kasih dengan penomoran lagi dengan A, B, C. Nah, dia kan D ini ya. Kita atur lagi. Nah, di atas ini kan ada di sampingnya penomoran ini ada panah ke bawah. Kita klik lalu set numbering value. Nah, di sini kita bisa milih. Dia mulai dari A kan? Jadi kita pilih A. Oke, nah dia kan ke A. Lalu kita atur juga untuk penempatannya. Nah, sudah ya. Lalu yang selanjutnya ini tadi. Ini berarti kita blok dulu. Blok, lalu format painter, lalu di blok yang selanjutnya. Nah, dia langsung ikut. Jadi dia langsung ikut penomoran yang selanjutnya. Nah, B. Lalu kita cari, nah ini. Ini berarti kan C ya. Nah, ini kita format painter lagi, lalu ini kita blok. Nah, C. Lalu yang selanjutnya ini. Berarti yang tadi kita format painter, lalu kita blok. Nah, sama kan? Lalu yang selanjutnya, oh ternyata sebabnya sudah habis. Lalu kesimpulan nih. Kesimpulan berarti kita blok dulu kesimpulannya. Ini kan sudah beda ya performatannya, nggak ikut huruf yang tadi. Jadi kita edit sendiri heading 2, kita atur kayak tadi, 12 hitam, CTRL5, after before-nya kita atur, oke. Nah, lalu kita kasih penomoran. Nah, dia mulai D lagi nih. Jadi kita edit kayak tadi, ini panah, lalu set numbering value, lalu ini mulai dari A. Oke. Nah, kita atur juga untuk penempatannya.
Nah, dia sudah menjadi A kesimpulan. Lalu ini kita blok. Kan kita mau samakan sama saran kan? Jadi kita format painter, lalu sarannya kita blok juga. Nah, jadi dia ikut pemformatan dari kesimpulannya yang atas ini tadi. Nah, untuk daftar pustakanya sudah kan? Nah, setelah kita selesai untuk mengheading tadi, sampai yang terakhir, kita ke bagian daftar isi. Nah, daftar isinya di sini masih kosong. Nah, langkah yang selanjutnya adalah klik reference, lalu klik table of content yang ada di pojok ini, klik, lalu kita pilih yang otomatis table yang pertama, klik. Dia sudah membentuk sendiri daftar isinya. Nah, kalau misalnya kita konten ini kita hapus nggak apa-apa, kita bisa delete. Nah, lalu ada pertanyaan nih, bagaimana kalau setelah kita sudah selesai membuat daftar isi, lalu kita menambah di materi kita, misalnya di bab 1 atau bab 2 atau bab 3-nya. Nanti kan otomatis nomornya berubah. Gampang sekali cara memformat daftar isi lagi. Tidak perlu kita mengheading-heading lagi. Cukup dengan update tabel. Jadi ini update tabel. Oke, nanti dia akan terupdate sendiri sesuai dengan yang kalian tambahi atau sesuai dengan nomor halaman yang telah diatur. Nah, ini adalah cara membuat daftar isi otomatis. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dari penulisan. Sekian, assalamualaikum.